Inilah ramalan di tahun 2023 berdasarkan ramalan Primbon Jawa. Dalam hitungan Primbon Jawa dikenal adanya weton di bawah naungan Satrio Wirang. Banyak pemilik weton dengan kategori hitungan ini yang belum tahu apa itu Satrio Wirang. Satrio Wirang atau sisa 5 menurut Primbon diramalkan akan sering menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidupnya di tahun 2023. Namun tidak dijelaskan kesulitan seperti apa yang akan dihadapi. Jadi yang dinaungi weton ini memang layak untuk berhati-hati. Dalam mitologi ramalan Jayabaya dikatakan setiap gunung Slamet bergemuruh, Satrio Wirang bakal muncul. Ramalan Jayabaya menyebutkan jika Kiai Slamet menunjukkan tanda-tanda akan meletus, maka di saat itu akan hadir Satrio Wirang. Tokoh ini bukanlah nama, tetapi julukan bagi seseorang dengan sifat-sifat tertentu. Dari 35 weton lahir yang ada, terdapat 5 Satrio Wirang yang perlu berhati-hati di tahun 2023. Yang pertama, Senen Kliwon. Weton Senen Kliwon memiliki jumlah neptu 12, berasal dari hitungan Jawa, Senin 4 dan Kliwon 8. Weton ini bernaung pada lintang Pedati Boyong. Sifat dari weton Senin Kliwon yaitu mereka sangat was-was, selalu resah hati, mudah curiga, namun sekaligus mampu mendapatkan simpati dari orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua, Selasa Pahing. Weton Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12, berasal dari 3 dan Pahing 9. Weton ini bernaung pada lintang Yoyo. Orang yang lahir di weton Selasa Pahing menurut Primbon Jawa diyakini sebagai orang yang angker sekaligus berwibawa. Sifat weton ini yaitu suka membantah, tidak sabaran dan sering terkena masalah. Orang yang lahir pada Selasa Pahing ternyata pandai dalam bergaul, cerdas, kreatif, disiplin, mandiri dan suka menolong. Yang ketiga, Kamis Pon. Kamis Pon memiliki jumlah neptu 15, berasal dari Kamis 8 dan Pon 7. Weton ini bernaung pada lintang Bade. Berdasarkan ilmu titen dalam kitab Primbon Jawa kuno, watak weton ini cenderung pendiam dan tertutup. Mereka juga tidak tertarik kepada urusan orang lain. Namun di balik itu mereka adalah orang yang mudah tersulut emosi, bahkan akan meledak-ledak dan sangat berbahaya untuk didekati karena bisa bertindak di luar batas. Yang keempat, Jumat Legi. Jumat Legi memiliki neptu 11, berasal dari Jumat 6 dan Legi 5. Weton ini bernaung pada lintang Angsa Magem. Seseorang dengan weton Jumat Legi mempunyai tabiat terlalu jujur, sehingga kerap suka berbicara tanpa berpikir panjang. Pendiriannya teguh namun kurang dapat menerima orang lain apa adanya. Mereka juga orang yang setia, murah hati pada orang yang dicintai, serta mudah timbul simpati dan welas asih. Mereka tidak keberatan menolong orang lain bahkan dengan cara apapun. Yang kelima, Sabtu Wage. Sabtu Wage memiliki jumlah neptu 13, berasal dari Sabtu 9 dan Wage 4. Weton ini bernaung pada lintang Puwuh Atarung. Seseorang dengan weton Sabtu Wage pendiriannya teguh, namun cepat marah jika rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Jika sudah berkeluarga biasanya pandai dalam mengurusnya. Mereka juga
pribadi yang senang pada kemewahan. Hal ini sejalan dengan mentalnya yang bekerja keras. Mereka tak akan gentar bila bertemu dengan kegagalan dan terus maju tanpa peduli cemoohan. Itulah 5 weton Satrio Wirang. Tayangan ini merupakan demi menambah pengetahuan dan wawasan. Kepercayaan sepenuhnya ada pada diri Anda. Nama saya Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro, budal guyu mulai guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Lagan, Kecamatan Sukihwaras. Saya umroh dari Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo derek umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jasimun, alamat Sumberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Bekerja di Alam Gaib. Kali Pacal yang membelah wilayah Kecamatan Kapas hingga Balen mempunyai banyak cerita misteri yang bisa diungkap. Kejadian yang menyangkut alam lelembut dengan dunia nyata. Hal itu dialami langsung oleh Dalijo yang kalap selama 40 hari 40 malam di Keraton Lelembut, tetapi bisa selamat kembali.
adalah Kedung Pawon, begitu warga sekitar menamakannya. Konon, karena menyerupai pawon di dalamnya ada sebuah lueng atau lubang yang menurut cerita bisa tembus laut utara yang jaraknya sekitar 40 km arah utara. Entah benar atau tidak, karena untuk membuktikan sulit dilaksanakan karena air kedung tidak pernah kering. Warga sekitar tidak ada yang berani mengambil, menangkap atau membawa pulang ikan dari Kedung Pawon. Karena mereka percaya itu adalah kepunyaan yang bau rekso, khawatir atau kualat diganggu. Dalijo, warga Gampeng yang asli Jawa Tengah, sehari-harinya bekerja sebagai tukang kayu. Sudah 3 bulan ikut numpang di rumah mertua. Maklum baru saja kecantol cewek di tempatnya bekerja. Siang itu ketika jam istirahat iseng-iseng masang pancing di kali, yaitu di Kali Pacal. Ketika melalui Kedung Pawon ia melihat banyak ikan berkeleleran di situ. Pikirnya itu kan rezeki nomplok, tidak perlu susah-susah mancing, tinggal memasukkan keranjang yang sudah dibawa. Jadilah Dalijo asik menangkap dan memasukkan ikan-ikan itu ke dalam keranjang. Tidak terasa hampir penuh sampai ia lupa waktu harus kembali ke tempat bekerja. Dalam benak Dalijo, hari ini mujur sekali dapat ikan banyak, tidak perlu susah-susah. Tiba-tiba muncul seseorang yang memegang tangannya dan digelandang masuk ke lueng Kedung Pawon. Dalam pandangan Dalijo, lueng itu lain dari biasanya yang setiap hari hanya ketutupan air. Tetapi ternyata berwujud rumah gedong yang mewah, mirip menyerupai keraton. Kiri kanannya juga banyak berjejer bangunan serupa. Dalijo dijemput seorang yang memakai pakaian serba hitam lengkap dengan ikat kepala beringosnya, yaitu tebal sekali. Orang itu berniat membeli seluruh ikan yang diperoleh Dalijo. Berapapun harganya akan dibayar semua. Kemudian ikan-ikan tadi dilepas di sebuah kolam samping rumah, dijadikan dengan ikan-ikan yang sudah ada di situ. Dalijo diberi uang harga sekeranjang ikan. Bahkan ia ditawari untuk bekerja di rumahnya yang kebetulan ingin memperbaiki cat tembok yang sudah mulai kusam. Dalam pandangan Dalijo, temboknya itu masih kelihatan bagus dan cerah warna putih. Tetapi kenapa sudah ingin dicat kembali? Tanpa pikir panjang, Dalijo pun menyanggupi. Dan mulai hari itu juga ia bekerja di situ sebagai tukang cat. Karena setiap hari sebagai tukang kayu, maka pekerjaan itu bukan asing lagi bagi dirinya. Tiap hari Dalijo bekerja sendirian, tetapi menurutnya pekerjaannya ringan. Diberi makan dan dibayar yang menurut ukuran tukang umumnya 3 kali lipat. Nah,
Sejak itulah keluarganya bingung karena Dalijo tidak pernah pulang ke rumah. Dicari kemana-mana tidak ketemu. Sudah diumumkan lewat siaran radio istana, berita koran dan lewat paranormal, tidak ada hasilnya. Sampai 40 hari 40 malam Dalijo menghilang. Keluarganya bahkan sudah membuat selamatan layaknya orang meninggal dunia, mulai dari 7 hari sampai 40 harinya. Hal ini karena terakhir ada orang yang melihat Dalijo berada di Kali Pacal dekat Gedung Pawon. Bisa dipastikan dia kalap di situ. Dalijo sendiri yang sudah kerasan bekerja di situ, apalagi juragan perempuannya baik sekali. Setiap hari yang menyediakan sarapan, makan siang dan makan malam, selalu menunggui membuat semakin tidak akan meninggalkan tempat itu. Genap hari yang ke-40, oleh juragan putri, Dalijo diberi upah 40 kali Rp10.000, ditambah penjualan ikan satu keranjang Rp25.000, sehingga semuanya berjumlah Rp425.000, hampir setengah juta. Uang sebanyak itu menurut ukuran Dalijo banyak sekali. Maklum, itu kejadian sekitar tahun 1970-an. Pikirnya bisa untuk modal membuka warung istrinya. Kang Dalijo boleh pulang karena saya sudah cukup dan rumahku pun sudah bagus kembali. Pesan saya kalau mau pulang, sebelum 7 langkah jangan menoleh ke belakang kalau ingin selamat sampai di rumah. Itu tutur dari orang yang menjadi majikan saya. Dalijo sendiri maunya masih ingin bekerja di situ, tetapi mendadak ingat istri dan keluarganya. Maka ketika disuruh pulang dan sudah diberi uang, hanya manut-manut saja. Setelah berpamitan ia pun melangkah meninggalkan rumah mewah itu. Begitu habis 7 langkah ketika ia menoleh ke belakang, apa yang dilihat? Ternyata ia tidak berada di depan rumah mewah yang menyerupai keraton lagi, tetapi berada di tepi Kali Pacal dekat Gedung Pawon. Bersamaan itu terdengar orang memanggil-manggil namanya, "Kang Dalijo, Kang Dalijo." Dan ternyata itu adalah istrinya. Betapa senang hati istrinya, keluarga dan warga kampung dengan kembalinya Dalijo yang sudah 40 hari, 40 malam kalap di Gedung Pawon. Uang pemberian demit Gedung Pawon itu ternyata juga laku dan utuh bisa untuk modal membuka warung. Itulah pengalaman yang menyenangkan sekaligus menyeramkan. Saya Dalijo bersama tim Jimat. Aduh, awak kok ora iso diubahno babar pisan iki piye iki. Aleh, mbok digolek-golekno tombo, digolekno srana kana tombahmu iki lele.
Sabar Mbah, sabar. Iki lho lagi tak tumbasne Moringa JSS. Apa meneh kuwi? Moringa JSS Mbah, jagat sehat sejahtera. Dadi sampean nek ngombe Moringa JSS iki, penyakit stroke sampean iso waras, uga jantunge iso sehat. Coba nang digawekne kono Moringa JSS mbahmu iki le benang waras. Wong tombo rono rene ya ora judo ngene lho. Pun monggo diunjuk. Iya, memang benar. Moringa JSS bisa menyembuhkan sakit stroke, asam lambung, kolesterol, diabetes, mati separuh atau JMP, lemah syahwat, dan lama tidak punya keturunan. Minum saja serbuk Moringa JSS yang terbuat dari berbagai macam tanaman herbal, serbuk kelor, serbuk secang, serbu sereh, dan lain-lain. Moringa JSS, jagat sehat sejahtera, kualitas impor. Bisa Anda dapatkan di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Sembuhkan penyakit Anda dengan minum serbuk Moringa JSS, jagat sehat sejahtera. Ikuti kuis berhadiah HP Android, kaos, jam dinding, dan souvenir lainnya setiap hari jam 3 sore di acara Dakocan. Kembali tim Jimat punya cerita misteri dari Bumi Sale. Temaram suasana desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, tidak seperti hari biasanya. Setelah terjadi kecelakaan beberapa hari lalu di jembatan itu, malam itu tidak nampak pemuda cangkruk di sana. Malam-malam sebelumnya jembatan itu menjadi tempat berkumpulnya pemuda desa Bangunrejo. Memang naas sebuah bis mengangkut karyawan sebuah perusahaan eksploitasi batu di wilayah Kecamatan Sale. Setirnya lepas, bis menabrak tembok pembatas jembatan lalu terguling. Satu korban perempuan mati mengenaskan tertindih badan bis.
beberapa anggota tubuhnya tercecer dan dijumputi aparat kepolisian. Setelah kejadian itu, malam di desa itu menjadi malam yang panjang. Sore hari para pemuda memilih untuk berdiam di rumah atau ke desa lain untuk berkumpul dengan para pemuda lainnya. Angin kemarau bertiup kering menggoyang pepohonan di pinggir jalan desa. Sunyi sekali memang malam itu, bahkan kendaraan hampir tak ada yang melintas. Tersiar kabar bahwa hampir tiap malam ada tangisan perempuan di jembatan itu. Temanku Martoyo, warga kecamatan Sali, sedang pulang dari mengantar saudaranya ke Lasem. Sepulangnya dia begitu menikmati jalanan yang begitu lengang. Dia tidak berpikir macam-macam, apalagi tidak mendengar bahwa di jembatan itu beberapa hari lalu telah menelan korban. Maka saat melintas pun tidak merasakan hal-hal yang ditakutkan banyak orang. Saat melintas, di jembatan itu, dia melihat seorang terduduk di sana. Dari gelagatnya memaksa Martoyo menghentikan langkah. Dia melihat seorang perempuan mondar-mandir seperti mencari sesuatu karena tidak sedang terburu. Martoyo menghentikan kendaraannya menghampiri perempuan itu. Berniat baik hendak membantu perempuan itu yang sedang mencari sesuatu. Saat didekati, perempuan itu seperti sedang bersedih. Tangis yang berusaha dia tahan dan sesenggukan terlihat dari baunya yang bergoyang. Menunduk, sebagian wajahnya tertutup rambut yang panjang tergerai. Entah mencari apa, Martoyo semakin penasaran. Apalagi seorang perempuan malam-malam sendirian membuat Martoyo berempati. Mencari apa, Mbak? Saya bantu cari ya. Tanya Martoyo sembari mencari-cari, barangkali ada benda berharga atau benda asing yang mampu ditangkap oleh indranya. Perempuan itu seperti terkejut lalu menoleh ke arah Martoyo yang berdiri di depannya.
panjangnya terurai persis di hadapan Martoyo. Gimbal bercampur darah yang telah kering. Bau anyir darah tiba-tiba menyeruak. Bola matanya yang satu bolong. Wajah perempuan itu pucat, sepucat wajah Martoyo yang berubah seketika. Mencari mataku yang hilang kemarin, Mas. Badan Martoyo kaku dan tidak mampu digerakkan. Ketakutan yang luar biasa menderanya. Perlahan tiba-tiba dunia Martoyo gelap dan tidak ingat apa lagi yang terjadi. Martoyo lunglai pingsan di atas jembatan. Dunianya yang gelap berubah seputih kapas. Tidak ada pepohonan, tidak ada rumah-rumah dan tidak ada siapa kecuali dia. Arwah penasaran korban kecelakaan di jembatan itu telah mengganggu Martoyo. Di pagi hari saat orang berbelanja ke pasar membangunkannya dari tidur. Dia kemudian pulang dan sakit beberapa hari. Itulah cerita arwah penasaran korban kecelakaan di jembatan Bangunrejo Sale. Anda bersama tim Cima. Aduh, lara kok kayak gini ya. Lara waras cong ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kula ya Allah. Panjenengan sarasaken penyakit kula. Panjenengan paringi tombo ya Allah, ya Allah. Bila Anda mendapatkan ujian sakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah yang bisa menyembuhkannya dengan lantaran minum air Zam-Zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melihat air Zam-Zam adalah ibadah. Air Zam-Zam dapat menghapus berbagai dosa dan kesalahan. Dan salah satu keutamaannya adalah bahwa barang siapa yang memercikkannya ke kepala 3 kali, maka dia tidak akan terkena penyakit. Air Zam-Zam itu juga berkhasiat sesuai dengan apa yang diniatkan. Atau mungkin Anda yang saat ini terkena penyakit, minum saja air Zam-Zam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa air Zam-Zam memberikan pertahanan terhadap beberapa penyakit seperti masalah nefrogenik, katarak, diabetes, dan membantu dalam stimulasi sistem reproduksi. Air Zam-Zam memiliki sifat unik untuk melawan kanker dan juga memiliki efek anti-inflamasi yang kuat. Segera dapatkan air Zam-Zam asli di Radio Istana FM Bojonegoro. Mahar hanya Rp10.000. Ya, Rp10.000 Anda sudah mendapatkan air Zam-Zam asli di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rizki yang luas, dan sembuh dari segala sakit dan penyakit
dengan rahmat-Mu, ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Cerita ini dikirimkan Saridi Cepu dengan judul Tragedi Nyolong Kayu. Wengi kudan rimis-rimis. Sakwise nyepakake peralatan kanggo negara Wetjati, yaiku graji dawa sing kanggo negara wit, perkul, pedhang lan senter. Aku banjur budal karo kanca-kanca. Sejatine ing jero ati aku ya rasa-rasen. Nanging piye meneh? Yen ora budal, anak bojoku sisuk nangan apa? Kaya toh kewajiban salat 5 wektu kang kudu ditindakake. Aku kudu golek pangan kanggo nguripi anak lan bojoku. Sadurunge mangkat, aku mandengi anak-anakku sing turu mblasah tanpa kemul, telemekan kloso pandan kang amoh, mung bantalan kanggo lengene. Banjur bojoku ngomong karo mene wedang sak botol. Kang, sing hati-hati yo. Ora pati suwe kanca-kancaku teko ngampiri aku. Pas jam 10 wengi, aku lan kanca-kanca mangkat koma. Ratak selaki pegaweanku nyolong kayu jati utawa blandong. Saya adoh anggonku mlaku ninggalake desa. Nalika iku aku wong 8, Delegio, Mbah Karlan, Lekmin, Mbah Suprat, Mbah Joyo, Mbah Samidi lan Kang Darso. Swara asulan kirik sing padha juguk isih krungu saka kadohan, ora gelem leren. Aku lan kanca-kanca mlaku tumuju ing alas Kaliwedi. Amarga dina kepengker bubar negor ing alas Jambi, alas Wonorejo, alas Lemah Geni lan alas Mundu. Nalika iku alas Kaliwedi isih ketel. Peteng dedet gung liwang-liwung amarga jatine sih gedhe-gedhe. Wis dadi kebiasaan kulan kanca-kanca nyolong kayu jati. Amarga nalika taun 1998 iku jamane penjaraan kayu jati ning kono kene. Dadi kesempatan iki tak nggo ngrusak alas
gawe nguripi anak bojoku. Ora ngerti yen jebule tumindak kulan kanca-kanca iku keliru. Monggo nggudak kebutuhan biyen lali ora mikir anak putu dadiane kepiye. Saka kidul aku lan kanca-kanca mlebu alas Kaliwedi. Pertama mlebu ora ana kedadian apa-apa. Hamung krungu swara manuk beluk lan asu bau. Dalane ra dilunyu amarga bubar grimis. Sak banjure aku lan kanca-kanca rono rene mili kayu jati sing gedhe lan apik. Nalika nemu kayu sing gedhe lan apik banjur tak graji. Tapi aneh. Kayune wis tugel tapi ra gelem rubuh. Delegya lan Mbah Suprat ora kaget. Amarga kedadian iku ora pisan pindho sing tak alami. Jarine salah siji kancaku yaiku Delegya. Wit iki ana sing nunggoni lho, Kang. Merga aku ora percaya karo hal-hal ngono kuwi. Ing pikiranku mung siji, kepiye carane kayu iku ndang rubuh. Kayu jati sing wis tugel tel iku tak jontong karo kanca-kanca. Tapi aneh, tetep ora gelem rubuh. Aneh. Banjur Delegya ngomong meneh. Sik, nyingkir kabeh. Ana sing gak beres iki. Kaya-kaya demit sing nunggoni jati ning wit iki rasak baene. Delegya karo maca mantra kanggo nyingkirake demit kang nunggoni jati iku. Tangane ketowat ketawe. Nanging tetep ora gelem rubuh. Tenger-tenger aku mikir lelakon iku. Ing jero ati ana tandha pitakon. Jati apa to iki? Delegya banjur maca mantra. Sumingkir. Sumingkir. Apa kang ala padha lunga? Apa kang becik padha sumingkir? Jroning atiku takon. Apa jaba mantrane Delegya wis ora mandi apa piye ya? Kok wit jatine ra rubuh-rubuh? Ora pati suwe banjur ana angin banter, adem banget. Lan dibarengi swara manuk gagak. Kaya-kaya angine rasane nembus balungku. Ora pati suwe wit jatiku banjur rubuh. Aku lan kanca-kanca kaget lan mlayu ngindari wit jati sing rubuh iku ben supaya ora kerubuhan wit jati. Nanging nalika wit jati wis rubuh, Mbah Jaya njerit, "Tolong!" Amarga kebrekan ora iso ngindari wit jati sing rubuh mau. Aku lan kanca-kanca banjur mlayu nulungi Mbah Jaya. Mbah Jaya isit njerit-njerit lan sambat lara. Nalika wit jati sing rubuh iku tak angkat rame-rame, Mbah Jaya banjur tak geret karo Delegya. Delek-delek
aku ndeleng Mbah Jaya sing wis ora iso sambat. Bareng tak grayangi dadane, rasane awakku lemes amarga Mbah Jaya wis ora ambekan meneh. Jebule Mbah Jaya malah mati. Aku lan kanca-kanca meneng lan cuman iso mandengi awake Mbah Jaya. Dumadakan aku lan kanca-kanca dikagetake swara wong guyu cekakaan ing dhuwur tunggak jati sing wis rubuh iku. Bareng tak plengaki. Woi, ana wong ireng gedhe, rambuté gimbal tumumpang pundak lan matane merengangah, rupane abang. Saknalika aku kaget, kaya jantungku rasane pedhot-pedhot. Ora pati suwe dedemit iku ngilang. Dina iku aku lan kanca-kanca padha bingung. Wit jati wis iso rubuh, nanging Mbah Jaya wis mati. Banjur Mbah Karlan ngomong, "Wis, kayu iki nang digegeli. Aku lan Mbah Supra tak ngurus mayite Mbah Jaya. Wis kadung kaya ngene diteruske ae." Sabubaring gegeli kayu jati, kayu iku tak gotong wong 7. Amarga Mbah Karlan mbopong mayite Mbah Jaya. Lagi wae arep metu teko alas Kaliwedi, aku sing gotong arep dhewe kaget lan jerit. Terus mandek nyelehake kayu jatiku, banjur ngomong lan takon karo Dilegio. "Lah dalah, bekaka sapa kuwi, Dik?" Amarga ing ngarepku ana wujudan dawa putih kaya pedhut sing dhuwure sak wit jati. Ing pucuke pedhut iku ana kaya geni merengangah, rupane abang. Gemeter rasane awakku. Sikilku wel-welan. Mbah Samidi banjur maca mantra. Kuluhusung sang bawana langgeng, putih-putih nyingkrih, abang-abang nyimpang. Rajah imanku, kudungku malaikat Jibril, tekenku Nabi Muhammad, sumingkir kersaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Saknalika pedhut iku pudar, alon-alon ilang. Nanging lagi ngangkat kayu jati, iku meneh ana swara wong wadon guyu cekakan ing ngakasa. Mbah Karlan sing mbopong mayite Mbah Jaya banjur ngomong, "Sam, iki lho genteni awakku merinding." Rapati suwe aku lan kanca-kanca banjur mlaku meneh. Sak tekane pinggir desa, kayu jatine diselehake. Aku lan kanca-kanca banjur ngeterake mayite Mbah Jaya marang keluargane. Sak tekane omahe Mbah Jaya jam 3:30 esuk. Saknalika anak lan bojone nangis, aku lan kanca-kanca cuman bisa mandengi mayite Mbah Jaya sing dirangkuli anak lan bojone. Ora ngerti amarga ning alas peteng dedet, jebule mripate Mbah Jaya mendulu kaya-kaya arep metu. Separo cangkeme ajur amarga keberkan wit jati. Jam 4 esuk omahe Mbah Jaya rame amarga tangga teparo padha mara krungu tangisi anak lan bojone Mbah Jaya. Dina iku uga mayite Mbah Jaya dikuburake. Aku isih ora percaya yen kelingan lelakon dek.
tengah wengi malam telung dinane Mbah Jaya. Omahe Delegio didodok-dodok wong. Kedandapan Delegio mbukake lawang. Jebule ladalah. Jebule sing ndodok lawang iku pocong ngadeg njejejer. Raine Raontra jibrat getih karo nangis ndrenginging. Saknalika iku Delegio mlayu lan jerit tangga teparo padha mara. Tapi poconge wis ora ana. Tak akoni. Pas wengi-wengi ku desaku tintrim sepi nyenyet. Asu-asu padha juguk ora gelem leren. Amarga saben dina sakwise matine Mbah Jaya, yen bengi ana swara wong nangis njaluk tulung, mlaku turut-turut lurung desa. Kadang kala ya sering ndodok omahe wong amarga nalika pas malam 7 dina Mbah Jaya omahku didodok jam 1 bengi tapi ora tak bukake mergo aku wedi. Mbah iku arwahe Mbah Jaya sing gentayangan apa demit sing membo Mbah Jaya. Akhire aku lan kanca-kanca nyolong kayu wingi iku sepakat golek wong pinter utawa dukun ning tangga desa. Pas malam jemah iku dukun sing tak parani mau awan nekani omahku. Jenenge Mbah Bogel. Karo nggawa rampen sing dibutuhake kayata kembang wangi, menyan, welet lan kunir. Ora pati suwe Mbah Bogel umak-umi nyeluk prewangane. Banjur Mbah Bogel ngomong sakarepe dhewe, kaya wong kesurupan banjur ngomong. Sing nangis ing turut lurung desa kene iki ora arwahe Jaya. Ning dedemit saka tengah alas mergo omahe demit iku dirusak. Dadi saiki demite njaluk ijol panggonan. Sakwise ngomong ngono mau Mbah Bogel katon lemes banjur ngomong meneh. Sesuk bengi demit iku njaluk cok bakal rupa kembang wangi, menyan, ndok, jambe suruh lan karo bubur abang 3 takir. Teranging tunggak wit jati sing ditegorin tengah alas. Yen desa iki ora pengin diganggu dedemit iku maneh lho, Ger. Iki lho cerita nyata saka aku kanggo sajian malam Jumat nalika kanca-kancaku nyolong kayu ing taun 1998. Saka aku Saridi ing Cepu bersama tim Cimat. Nama saya Ibu Mutkuljana dari Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Awal mulanya saya mendengar dari bule saya, itu katanya bilang, "Mut, ada umroh di Radio Istana." Terus saya bilang ke kakak saya yang ada di Bojonegoro, "Mas, saya daftarkan umroh bersama Radio Istana." Terus kakak saya telepon di Radio Istana. 2 hari kemudian saya dijemput sama kakak saya, disuruh mendaftarkan. Dulu pernah Bu ya? Pernah daftar Bu ya? Iya. Pernah daftar enggak berangkat ya, tahun bisa diceritakan? 2017. Nah, terus saya ikut sudah daftar. Itu sampai sekarang belum juga berangkat. Belum berangkat, akhirnya ikut Radio Istana. Akhirnya jadinya saya ikut Radio Istana. Berangkat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Pak. Langsung berangkat. Langsung berangkat. Kados Bu Jamsi nggih. Nggih. Bu Jamsi langsung berangkat nggih. Saya pernah gagal
umroh tapi saya tetap semangat, Pak. Semangat, iya. Saya mengumpulkan uang lagi, terus saya bisa daftar umroh bareng Istana. Percaya dengan Radio Istana itu? Iya, Pak. Iya, saya percaya. Karena saya sudah trauma kok gini, kok belum berangkat sampai sekarang. Sudah 5 tahun ya Pak ya, kurang lebih tidak berangkat. Saya nggak menyesal, ya sudah begitu. Terus saya ngumpulkan uang lagi, terus sudah dapat, terus saya berangkat bersama Radio Istana. Alhamdulillah guyu mulai guyu. Alhamdulillah. Langsung daftar kalau langsung berangkat. Terima kasih Bu Nurul Jana nggih. Mugi-mugi umroh kita sedaya menika dipun tampi dening Allah dados umroh ingkang mabrur. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337.